TV dengan YouTube Rimpun Lumban Gaul. Dimanapun saudaraku ya berada, yakin dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Damai sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sehingga kita tetap bergairah di dalam untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita ini. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mau taat dan setia kepada Tuhan untuk tetap teguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami di hari-hari ini harus lebih banyak lagi Tuhan Yesus belajar melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, berikanlah pendengaran yang tajam bagi kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada semuanya. Jangkaulah dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa yang baik, supaya kami diisi dengan benih-benih firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berkata-kata lain Kau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami dan kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih, langsung saja kita ya mau belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 7-13. Saya bacakan saudaraku, ini mengenai kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Dan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku yang mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya aku akan tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Ini adalah senantiasa ya suatu saudaraku yang kekasih ya firman yang datang kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Saudaraku, Tuhan berkata ya di ayat 7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudaraku yang kekasih ya, ada 3 kelebihan jemaat yang ada di Philadelphia ini. Jemaat di Philadelphia ini adalah saudaraku jemaat yang menjadi orang pelaku firman Tuhan, orang yang setia saudaraku. Yang kedua, mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Yang ketiga, mereka tekun menantikan Tuhan saudaraku. Ya, saudaraku yang kekasih, sekalipun saudaraku yang kekasih ya banyak mungkin pengejek saudaraku di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin ada yang orang berkata ya, walaupun banyak pengejek seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4 ya, dikatakan di sana akan tampil pengejek dan ejekan-ejekan orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan itu? Ya, mereka mengejek saudaraku jemaat yang ada di Philadelphia ini karena mereka adalah orang-orang yang serius, tekun menantikan janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan berkata, aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Saudaraku, jemaat ini tekun untuk senantiasa menanti janji itu. Tetapi ada banyak pengejek saudaraku yang kekasih. Mana Tuhanmu datang? Mungkin banyak seperti sekarang ini saudaraku yang kekasih ya. Dari dulunya Tuhan berkata mau datang. Dari sejak nenek moyang kita ya sampai sekarang pun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Mungkin banyak orang saudaraku ya yang menganggap remeh kebenaran firman Tuhan ini saudaraku yang kekasih. Sekalipun itu mungkin didengarkan oleh jemaat yang ada di Philadelphia ini, mereka tidak saudaraku yang kekasih kecut. Tetapi mereka dengan tekun dikatakan di dalam firman Tuhan ini, sekalipun banyak orang mungkin mengejek akan keseriusan mereka mengikut Tuhan. Demikian juga kita, sekalipun banyak orang mungkin yang mengejek kita saudaraku ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya mereka bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat kepada yang benar saudaraku. Karena kita katakan kebenaran kerajaan Tuhan sudah semakin dekat, tetapi mereka tidak mengindahkan itu. Malah mereka mengejek-ejek kita saudaraku yang kekasih. Tetapi tidak apa-apa saudaraku. Lihatlah jemaat yang ada di Philadelphia ini, apa yang diperbuat Tuhan kepada mereka saudaraku yang kekasih. Ya, kita lihat ada 3 janji Tuhan kepada jemaat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang tekun. Ya, orang-orang yang tidak pernah menyangkal Yesus pelaku firman Tuhan. Walau banyak
ejekan, mereka tidak peduli. Yang pertama saudaraku, janji Tuhan kepada mereka. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak pernah menyangkal namaku. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan kita, niat kita. Cita-cita kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kita masuk kota Yerusalem baru. Tuhan tahu. Dan dia berkata, lihatlah, aku akan membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup siapapun. Tidak ada, saudaraku, kalau Tuhan yang buka pintu bagi kita, tidak ada yang menutup. Artinya, saudaraku yang kekasih, jemaat ini adalah selalu orang yang mendapat jalan keluar daripada Tuhan. Ada jalan keluar daripada Tuhan. Karena mereka serius untuk mengikut Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ada janji Tuhan, aku akan memberikan jalan keluar. Sesulit apapun yang kita alami, kalau kita ada tetap di dalam Tuhan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Yang kedua, yang Tuhan janjikan kepada jemaat ini, karena mereka adalah orang yang tekun menanti Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat 10, saudaraku, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di hari pencobaan yang dahsyat ini, saudaraku, sudah kita pelajari, saudaraku yang kekasih, ada 21 macam nanti malapetaka yang akan ditimpakan di bumi ini. Itu tertulis di dalam Wahyu. Bisa kita baca Wahyu, saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan itu, saudaraku. Pencobaan yang mana? Coba dulu kita lihat salah satu contohnya pencobaan itu, saudaraku, yang ada di dalam Wahyu 16, saudaraku yang kekasih, yang ayat 13 sampai dengan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi-nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kudus. Saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, dari mulut-mulut nabi-nabi palsu keluar 3 roh najis yang merupai katak. Itulah roh-roh setan. Artinya, saudaraku yang kekasih, nabi-nabi palsu akan berkuasa nanti. Ada saatnya mereka berkuasa 3,5 tahun lamanya, saudaraku. Dari hari pencobaan itulah yang Tuhan katakan kepada jemaat Philadelphia ini, aku akan melindungi engkau. Tidak akan mampan, saudaraku yang kekasih, karena ada perlindungan Tuhan pada jemaat ini, sehingga kekuatan setan apapun, penguasa apapun yang akan diperhadapkan ke dunia ini, mereka sudah ada perlindungan, yaitu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan melindungi mereka dari hari pencobaan itu, saudaraku yang kekasih? Kalau sudah tiba hari pencobaan yang dahsyat itu, bagaimana cara Tuhan? Wahyu 12 berkata ayat 14, saudaraku yang kekasih. Dikatakan di Wahyu 12 ayat 14, saudaraku, demikianlah firman Tuhan, saudaraku, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini mengenai naga memburu perempuan itu, saudaraku, dikatakan jelas di sana. Bagaimana Tuhan senantiasa melindungi perempuan itu ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, dan senantiasa perempuan itu diberikan kedua sayap. Perempuan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah gereja Tuhan. Kita adalah perempuan-perempuan itu. Bagaimana Tuhan melindungi kita? Dikatakan di sana, aku akan memberikan 2 sayap, saudaraku yang kekasih. Pengertian 2 sayap, saudaraku yang kekasih. 2 sayap nasar, saudaraku, yaitu adalah penuh firman dan penuh Roh Kudus. Penuh firman dan penuh Roh Kudus, itulah yang bisa senantiasa nanti terbang. Itulah pengertian 2 sayap, saudaraku. Jadi perlu kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus, minta Roh Kudus daripada Tuhan. Pelajari kebenaran firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita nanti dari hari pencobaan, malapetaka yang besar. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Maka perlu Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, kita minta. Saudaraku yang kekasih, mari sungguh-sungguh saat ini sebelum tiba waktunya, mintalah Roh Kudus daripada Tuhan, saudaraku, supaya kita senantiasa bisa nanti, saudaraku,
terbang bersama dengan orang-orang kudus Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di padang gurun. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau engkau tidak memiliki itu saudaraku, maka engkau akan tersiksa nanti 3,5 tahun lamanya. Antikris akan merajalela di bumi ini saudaraku. Firman Tuhan yang mengatakannya saudaraku yang kekasih. Bagaimana mungkin engkau bertahan menerima siksaan itu saudaraku? Sebab itu saudaraku dikatakan di dalam ayat 17, dikatakan di dalam ayat 17, yaitu di dalam Wahyu ini tadi, ya, orang yang tidak memiliki sayap itu saudaraku, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergilah memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, ya, karena perempuan itu saudaraku sudah terbang bersama dengan 2 sayapnya saudaraku yang kekasih, yaitu orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus. Maka marahlah naga itu saudaraku, marahlah setan itu saudaraku, maka dia pergi lagi ke bumi memerangi orang-orang yang tinggal di bumi. Itulah orang-orang yang senantiasa yang suam-suam kuku, yang tidak bisa bersama dengan orang-orang kudus terbang, ya, ke suatu tempat yang sudah ditentukan Tuhan padang gurun saudaraku yang kekasih. Mereka sudah memiliki kesaksian Yesus, mereka sudah menjadi anak Tuhan, mereka sudah mengenal hukum-hukum Taurat, dikatakan di sini hukum-hukum Tuhan. Sudah mereka tahu itu. Yang diperangi oleh setan itu nanti anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih yang tinggal, yang tidak bersama. Alangkah pahitnya kehidupanmu kalau engkau saudaraku tinggal nanti disiksa. Walaupun banyak hartamu, walaupun banyak emasmu, uangmu, depositomu, ya itu tidak bisa saudaraku engkau andalkan di zaman ini. Karena kenapa? Kalau engkau tidak menerima tanda antikris, tanda enam-enam itu saudaraku, engkau tidak bisa membeli dan engkau juga tidak bisa menjual. Bagaimana mungkin engkau bertahan dalam dunia ini? Maka Tuhan ingatkan saudaraku agar kita penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa terbang saudaraku, supaya tidak bisa kita diburu oleh naga. Saudaraku yang kekasih, setan itu saudaraku yang kekasih yang akan berkuasa di tengah-tengah dunia ini nanti. Itulah senjata kita anak-anak Tuhan, itulah sayap kita, kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka Roh Kudus yang senantiasa bisa memampukan kita, saudaraku yang kekasih. Tuhan senantiasa masih berikan waktu kepada kita saudaraku. Ya, kalau tidak saudaraku yang kekasih, engkau akan termasuk hitung-hitungan yang tinggal nanti disiksa 3,5 tahun lamanya. Itulah ayat 17 yang mereka memerangi keturunannya yang lain yang masih memiliki kesaksian Yesus. Itulah pertama-tama nanti diincar antikris. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau menerima tanda itu saudaraku, maka apa yang terjadi? Binasalah hidupmu selamanya, api neraka menanti selama-lamanya. Haleluya. Kalau puji Tuhan kalau kau bisa bertahan. Tetapi kalau tidak bisa bertahan saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin? Ya, untuk itu saudaraku yang kekasih, mari dengan sungguh-sungguh, bukan menakut-nakuti, tetapi untuk senantiasa memacu kehidupan kita, semakin kita giat untuk melayani Tuhan. Ya, selama ada waktu. Yang ketiga saudaraku yang kekasih, Wahyu 3 ayat 20 ayat 12 saudaraku, apa yang kita pelajari? Ya saudaraku yang kekasih, bagaimana Wahyu 3 ini berkata ayat 12, ya, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Philadelphia, aku akan memberikan kemenangan bagi kita, ya, bagi kamu, ya, yaitu menang melawan setan, menang melawan pengaruh-pengaruh dunia ini saudaraku. Dan Tuhan jadikan kita menjadi soko guru di dalam bait Allah. Arti soko guru di bait Allah, dijadikan Tuhan kita menjadi tiang yang senantiasa, ya, tiang yang menjadi penopang saudaraku yang kekasih, siap menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan jadikan, dan dia berkata, dan pada kita akan dituliskan nama kota Allah kita, ya, yaitu adalah kota Yerusalem baru yang sudah kita tunggu-tunggu. Ya, kita diberikan Tuhan soko guru. Kita bagaikan tiang yang kuat untuk menopang pelayanan saudaraku yang kekasih. Tuhan berjanji itu kepada kita, dan Tuhan akan memberikan, ya, kota Yerusalem baru. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Kemenangan itulah bukan hanya kepada jemaat yang ada di Philadelphia, tetapi kepada kita semua lain saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan ini supaya kita benar-benar menjaga hidup kita, agar kita seperti jemaat ini yang tekun menantikan Tuhan, yang boleh senantiasa setia, tidak pengaruh apapun dikatakan orang saudaraku yang kekasih. Walaupun kita diejek, walaupun bagaimana cara orang, tetapi kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tekun menantikan Tuhan, tekun menantikan janji Tuhan, bahwa Tuhan berkata, aku tidak akan lama lagi untuk menjemput anak-anakku. Untuk itu kita ready, kita siap menanti kedatangan. Mau kapanpun Tuhan kita, mari kita berikan waktu hidup kita ini siap untuk dijemput Tuhan kita. Haleluya.
saudaraku yang kekasih. Selagi itu saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh mencari perkenangan Tuhan, saudaraku. Walaupun engkau hidup, hiduplah engkau di dalam Kristus. Ya, saudaraku yang kekasih, maka Paulus berkata, jikalau aku hidup, hidup adalah di dalam Kristus, dan mati adalah keuntungan bagiku. Ya, bahasa Bataknya saudaraku, anggo diau hangoluan do Kristus, labado anggo hamatean. Jadi saudaraku, hidup dan mati hanya untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, inilah ringkasan ibadah kita, agar kita seperti jemaat yang ada di Philadelphia ini, yang senantiasa tekun menantikan Tuhan, yang tidak menyangkal Tuhan, yang selalu pelaku firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, janji Tuhan, selalu mereka tunggu dengan setia, sehingga Tuhan senantiasa memberikan kemenangan, janji-janji yang bagus, dan ada pembelaan Tuhan di saat kesukaran, di saat senantiasa malapetaka, ada perlindungan. Tuhan sudah berikan kita dua sayap, yaitu penuh firman dan penuh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Inilah ringkasan ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, inilah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, Bapak yang baik dalam surga, melalui jemaat-Mu yang ada di Philadelphia. Biar kami lihat itu, jemaat ini tekun menantikan Engkau. Jemaat ini Tuhan Yesus, pelaku firman Tuhan, mereka tidak pernah menyangkal nama-Mu, Bapak. Walaupun banyak pengejek-pengejek di sekitar mereka, tapi mereka terus berjuang di dalam Tuhan, sehingga terjadilah janji-janji-Mu bagi mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesusku, pencobaan yang dahsyat itu terjadi, mereka senantiasa terhindar dari situ, karena ada dua sayap burung nasar untuk membuat mereka terbang bersama dengan orang-orang kudus yang sudah Engkau tempatkan di suatu tempat. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan akan mengikuti jemaat yang ada di Philadelphia ini, Bapak. Biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami anak-anak-Mu selagi masih siang waktunya, Bapak. Kami tetap Tuhan teguh untuk senantiasa belajar dan untuk senantiasa membuka hati kami menerima kelemah lembutan-Mu, Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah Engkau bagi kami anak-anak-Mu. Pimpinlah kami seturut dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa yang baik dalam surga. Kami terimalah firman-Mu, Bapa, penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, inilah ringkasan ibadah kita, saudaraku, untuk terus meneguhkan iman kita, supaya kita senantiasa penuh pengharapan kepada Tuhan, menanti janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita, anak-anak yang selalu ready dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom, haleluya.